Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan segrup Agelmologi. Bagaimana hari ini? Saya sedih hari ini karena ini rekaman kedua ya. Saya recordnya record kedua. Jadi sebelumnya saya udah record, cuman karena tidak ada suaranya, saya salah settingnya tuh kan, jadinya nggak muncul suaranya. Ternyata saya salah settingnya berubah gara-gara komputernya kemarin saya bongkar. Tidak apa-apa, tetap saya buatkan video analisa ulang gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Angkelmologi. Grupnya sudah rame, sudah ya banyak yang inilah diskusi dan lain-lain gitu ya. Tapi tetap jangan pom-pom di grup Angkelmologi, karena kalau ketahuan pom-pom di grup Angkelmologi pasti akan saya kick ya. Kasihan untuk teman-teman yang lain yang belum tahu apa-apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kasih rekomendasi, ya ada yang nanya kenapa harus beli ini, ya kasihlah analisanya. Oke, analisa sesederhananya analisa tidak ada yang salah. Serumit-rumitnya analisa juga belum tentu benar ya. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube-nya Angkelmologi. Mudah-mudahan tambah banyak subscribernya, jadi saya tambah semangat gitu ya, bisa memonetize channelnya. Aduh. Oke. Langsung aja ya, kita bahas seperti biasa. Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu ada request saham-saham di grup yang untuk kita analisa bareng, kita otak-atik bareng, kita lihat pergerakannya bareng gitu kan. Tapi kenapa ini hari Selasa kok ada request? Karena hari Senin kemarin saya berhalangan gitu kan, karena saya berada di kampung halaman, jadi koneksi internetnya agak lemot. Jadi saya sedih juga. 2 hari ini berarti saya sedih ya. Ya, tapi tetap semangat lah, karena hari ini juga lumayan dapat profit. Oke. Langsung aja kita mulai. Sebelumnya kita lihat dulu pergerakan hari ini IHSG seperti apa gitu kan. IHSG hari ini ditutup masih merah ya, tapi kalau kita perhatikan IHSG pada pembukaan sesi sempat di bawah turun gitu kan, di bawah turun. Bukan pembukaan sesi ya kalau nggak salah ya. Coba lihat kita 1 jam. Mana? Ya bener, di pembukaan sesi itu sempat dibawa turun gitu kan, terus akhirnya dibawa naik lagi ya. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal bagus juga, karena dia kembali di atas trendline yang kemarin, yang trend up-nya kemarin. Mudah-mudahan dia masih kuat, masih lanjut gitu kan, nggak ada sentimen negatif lagi. Jadi biar IHSG bisa break lagi ke area 6.200-an gitu, 6.235, 6.240 lah ya. Mudah-mudahan dia bisa confirm break ke sana. Jadi terkonfirmasi IHSG akan uptrend. Oke. Kalau kita lihat IHSG ini secara seasonality chartnya, kita coba lihat dulu. Harusnya di bulan September ini teman-teman juga harus hati-hati kalau berdasarkan dari seasonality chartnya, karena IHSG di bulan September itu cenderung merah. Kalau kita lihat seasonality, kita lihat IHSG. Oke. Nah, kita lihat ini seasonality per bulannya selama 5 tahun terakhir ya, dimana bulan Juli itu hijau, Agustus di tahun 2019 merah, dan tahun ini mudah-mudahan dia bertahan hijau gitu kan. Terus nanti masuk di bulan September ini yang kita harus hati-hati, karena kita belum tahu apakah dia akan merah atau hijau gitu kan. Tapi kalau misalnya secara 5 tahun terakhirnya dia cenderung merah ya, tapi siapa tahu kan, mudah-mudahan tahun ini berbeda. Oke. Itu untuk sebentar. Ada iklannya lagi, mana nih tadi? Saya nggak suka.
Saya nggak main TikTok. Oke, itu aja untuk IHSG ya. Langsung aja kita bahas satu persatu saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup Angelmologi. Buat teman-teman kalau misalnya mau ikutan request gitu ya, silahkan masuk aja ke grup Angelmologi, ada linknya di deskripsi. Biasanya saya ngasih 20, tapi biasanya teman-teman juga minta lebih ya, tetap saya bahas kok. Ya, jadi santai. Yang pertama ada baca. Nah, ini tadi nih yang sudah saya gambar nih, baca nih. Aduh. Baca kalau dilihat dari secara stokastiknya dia udah mulai bagus ya, udah mulai naik up ke atas ya, dan hari ini juga kalau dilihat dari candle volumenya agak lumayan ada volume gitu dengan candle merah, meskipun merah tapi dia rambutnya panjang gitu, rambut panjang, rambut dari bawah itu ke atas tuh panjang. Jadi dia sempat turun sebelum akhirnya ada yang ambil. Mudah-mudahan dia besok bisa break naik lagi ke area Fibo 0382-nya. Ya, kalaupun dia koreksinya paling ke area sini. Ke area 510 sampai 515, 505 lah, 505 sampai 515, 520. Ya. Target kalau naik kemana? Kalau naik dia targetnya ke 540 dulu, break dulu area sini. Hari ini nggak bertahan kan. Terus kalau bertahan gitu dia lanjut ke 580, kalau masih sanggup bertahan lagi ya targetnya ke 645. Baca ini kalau nggak salah ada berita mau right issue, mudah-mudahan sih benar. Baru rumor sih katanya, baru rumor, mudah-mudahan benar. Tapi kalau teman-teman yang suka memanfaatkan buy on rumor ya mungkin bisa juga dipertimbangkan nih. Kalau kita lihat secara bandar-bandarannya hari ini ada distribusi tapi asing ambil lumayan ya. Tuh untuk baca, mudah-mudahan besok positif dia pergerakannya. Yang kedua ada ASA. ASA hari ini kencang ya. Masih bagus kalau kita lihat secara tren jangka pendeknya juga. Tren jangka pendeknya juga dia masih tren kok, masih up. Dan dia targetnya kalau naik target resistnya ada di 2840 sampai 2880. Kalau misalnya berhasil break ya udah. Berarti dia targetnya ke all time high-nya lagi. Mudah-mudahan bisa ke 3000 ya. Mudah-mudahan bisa ke 3000. Secara stokastik juga masih oke, masih di atas garis 50-nya. Dan hari ini volumenya juga besar, candlenya juga bagus, lumayan. Jadi besok ada potensi. Kalau misalnya besok dia koreksinya paling ke 2660-an lah. Ke area situ kurang lebih. Ya, itu untuk ASA. Selanjutnya ada TLKM, Telkom. Telkom ditarik naik dipantulin dari garis MA50-nya dan dia tutupan juga naik, berhasil bertahan di atas Fibo 0,5-nya. Mudah-mudahan dia kalau misalnya dia besok masih oke, masih kencang gitu kan, targetnya ke 3430 dulu. Kalau misalnya break ya bisalah ke 3500-an. Hari ini kita lihat candlenya memang merah, tapi shadow bawahnya itu lebih panjang. Jadi dia sempat turun, terus akhirnya diambil lagi bisa jadi oleh investor asing. Kita coba lihat TLKM. Nah kan, asing akumulasi dan lokal yang distribusi. Jadi menurut saya sih masih oke lah. Ini untuk jangka panjang juga masih bagus. Apalagi kalau dia berhasil break 3550-nya ya, bisa ke to the moon. Ya, kalau secara tren kan dia masih up ya, masih up. Oke, dan dia belum jebol dari trennya. Tadi juga dia sempat turun ke garis tren tapi akhirnya ditarik naik lagi. Oke. Itu untuk Telkom. Kalau punya di 3330 ya masih aman, Om. Masih aman lah. Oke, 3330 berarti kan di garis Fibo 0,382 ya. 33 ya betul. Di bawahnya dikit lah. Nah, di sini. Oke, masih aman, bisa di hold. Paling kalau koreksi juga paling koreksinya ke sini lah, 3360 gitu. Oke.
Itu untuk Telkom. Kalau misalnya Telkom kencang, silahkan dipantau Sen. Sennya juga hari ini lumayan kencang. Ya. Lanjut. Selanjutnya ada JAST. Jasnita. Ini saham yang selalu dipompom oleh bukan ya. JSKY yang itu ya. JAST kalau dilihat dari stokastik sih masih oke ya, masih ada potensi dia naik. Cuman hari ini dia memang gagal break area Fibo 0382-nya. Jadi potensinya ada potensi dia koreksi ke area 170-an. Kalau misalnya teman-teman punya di 186 besok dibawa ke 170-an ya silakan average gitu ya. Kurang lebih ke situ area koreksinya. Kalau misalnya dia mantul ya udah ambil ikutan itu. Targetnya ke break dulu ke 192. Kalau misalnya dia berhasil break 192, target selanjutnya ada di 208. Ya. Kalau yang punya di 186 tadi ngambilnya pas market hari ini ya atau pas udah naik atau belum gitu. Kalau misalnya pas belum naik harusnya bisa di TP dulu gitu. Pas sudah mulai banyak yang haki gitu kan. Oke. Itu untuk JAST. Selanjutnya ada AGRS. AGRS punya tidak ditulis. AGRS besok ada kemungkinan ada potensi koreksi lagi ke 282. Ini Fibo 618-nya. Hati-hati kalau misalnya jebol 618 ini ke 282 ya. Hati-hati jebol 282 ya, mending keluar dulu daripada dibawa lebih turun lagi. Oke. Kalau target naiknya ya pastilah dia harus break dulu di 304-nya. Kalau misalnya berhasil break ya naik lagi lanjut ke 324. Terus lanjut lagi ke 350 dan selanjutnya. Ya, itu untuk AGRS. Tapi hari ini kalau melihat dari bentuk candlenya juga agak gimana ya? Ada yang jualan di sini, tapi juga ada yang ambil, ada ditarik juga. Ya mudah-mudahan besok masih ada potensi lah. Dia berusaha dulu break ke 304, berhasil break, cus naik lagi ke 324. Ya, itu untuk AGRS. Selanjutnya ada TOTL. Kita lihat dulu deh AGRS. Nah, asing yang buang diambil sama broker lokal. Bandar lokal. Mudah-mudahan lah, kalau bandar lokal kan biasanya lebih cepat gitu ya. Selanjutnya TOTL. Waduh, masih TOTL nggak ditulis punya di berapa. Hati-hati ini harusnya. Hari ini dia memang mantul dari MA20-nya ya. Hati-hati jika dia break dari 304. Karena potensi dia akan ke area supportnya di sini. Nah, 292. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman besok mantau TOTL dan dia turun ke area 29 ya, ke area 292 lah. Dan dia mantul ya silahkan ambil gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak mantul ya jangan diambil lah. Karena ini memang deket area supportnya di sini dia. Ya, mudah-mudahan sih besok dia habis mantul dari MA20, koreksi dikit gitu ke 304, dipantulin lagi. Targetnya ke 318, break lanjut ke 326 dan selanjutnya. Oke, itu untuk TOTL. Selanjutnya ada PTDU. PTDU punya di 2500 ini punyanya di mana? Kalau punyanya di area sini sebelum dia naik ke 4.000-an, kenapa pada saat di 4.000-an dia nggak di TP gitu kan? Nah, PTDU ini ya mungkin pemikiran kita itu bisa jadi ini pasti bakal jadi kayak itu ya, kayak DCII gitu kan. Kita jangan ada pemikiran seperti itu karena kalau misalnya kita berpikir seperti itu ya bolehlah berpikir seperti itu, tapi kita juga melihat marketnya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat deh DCII
Nih, DCII nih dari sini. Dari sini. Dia dinaikin, tapi dia tidak dibuang ARB. Bandingkan dengan PTDU di sini. Nih. PTDU ya. Di area sini, nih, kemarin kalau nggak salah saya udah menjelaskan ya. Di area sini itu dia area buangan. Volumenya besar, candlenya merah. Nah, itu berarti area buangan mereka. Jadi hati-hati dengan saham-saham seperti ini. Tapi kalau misalnya ternyata dapatnya di sini dan kita di bawah ARB terus-terusan kayak gini kan masih ada pergerakan berarti kan. Kenapa pada saat ada pergerakan ini kita tidak CL? Kecuali udah seperti ini dia udah nggak ada pergerakan. Kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Kalau misalnya ditanya sarannya gimana, saya nggak bisa saran apa-apa karena punya di 2.500, sekarang di 420. Nah, average-nya mau berapa kali lipat biar kita kejemput? Itu pun belum tentu kita akan kejemput. Ada peluang apa? Karena di sini kan ada gap-gap di sini kan. Siapa tahu dia nutup gap. Kalau misalnya berani berspekulasi, silahkan di average sebanyak-banyaknya. Dan nanti pada saat dia sudah naik, silahkan langsung segera keluar dulu. Minimal yang dikeluarkan itu dana yang kita pakai untuk average. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya dari 2.500 terus sekarang 420 udah berapa puluh persen itu kita minusnya kan. Dan kita dengan posisi seperti itu kita nggak bisa apa-apa. Hari ini volume besar, memang betul volume besar nih. Volumenya tinggi, besar. Tapi dengan bentuk candle yang seperti ini, dia sempat akan dinaikkan. Tapi akhirnya nggak kuat karena banyak yang buang barang. Akhirnya turun lagi. Tapi volumenya besar. Volumenya hijau. Volume hijau itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu bentuk candle dan volumenya. Kalau misalnya rambutnya shadow yang atas lebih panjang, ini artinya ada yang buang, banyak yang buang daripada yang beli. Hari ini ada yang buang. Ya mudah-mudahan lah bisa. Kalau untuk ini saya nggak bisa berbicara banyak, nggak bisa menyarankan banyak ya. Hati-hati dengan saham-saham yang seperti ini. Kita janganlah mengincar ini saham bakal seperti DCII atau EDG atau apa gitu kan. Mending kita tetap melihat marketnya seperti apa. Kita lihat pasarnya seperti apa. Kalau sudah mulai banyak yang buang ya kita ikutan buang gitu. Di sini kan sudah banyak yang buang nih. Nih, dia masih naik. Karena apa? Masih banyak retail yang ingin mendapatkan barang ini. Bandar enak cengar-cengir gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk PTDU. Selanjutnya ada ESA. ESA saya masih ada di atas. Hari ini mau naik, saya kira bisa bertahan gitu kan di 360-an lah atau di atas 358 lah pokoknya. Baru saya berani average, tapi ternyata di bawah turun lagi jadi saya nggak berani average. Punya di 348. Tapi kalau punya di 348 berarti belinya di buy close tadi ya. Dipantau aja besok. Hari ini juga jualannya lumayan soalnya. Tapi kalau secara stokastik dia memang sudah berada di area oversold dan dari kemarin itu dia udah golden cross. Ya, di sini naik kencang, terus di sini koreksi sehat karena volumenya nggak besar kan. Dan hari ini ada pergerakan lagi juga naik, tapi habis itu dibanting lagi. Di hari ini ada yang jualan juga. Mudah-mudahan besok kalau misalnya dia koreksi ke sini, ke area sini ya, ke area selama dia nggak jebol dari 320 ya, teman-teman masih bisa hold. Tapi kalau dia jebol di bawah 320 ya mau nggak mau harus keluar. Targetnya kemana? Targetnya ke 358 dulu, break deh. 358, 360, break dulu, bertahan lanjut lagi ke 388 ya. Itu untuk ESA. Selanjutnya ada Yellow. Mana nih? Yellow punya di 320. Masih aman lah kalau menurut saya ya. Udah floating profit berarti 3 tick ya.
Iya benar 3 tick. Besok targetnya ke 346 dulu. Kalau misalnya berhasil break ya lanjut lagi lah ke 380-an. Itu untuk yellow. Kalau misalnya kita lihat karakter-karakter yellow ini kan, kalau menurut saya ini masih diakumulasi, direakumulasi lagi di atas. Ya, bandar tambah muatan gitu mungkin ya. Tapi kalau misalnya dan kita lihat secara stokastiknya, dia hampir golden cross. Ya betul, hampir golden cross. Mudah-mudahan besok dia lanjut lagi golden crossnya gitu kan. Yellow. Targetnya ke 346 dulu sampai ke 366. Kalau berhasil break dari area sini ya naik kencang lagi pasti. Ya, secara volume juga hari ini besar. Lebih besar dari hari-hari kemarin. Stokastiknya juga udah mulai bagus. Mudah-mudahan dia besok masih lanjut naik. Kita coba lihat yellow. Nah, hari ini ada akumulasi. Asing juga ada yang ambil ya. Mudah-mudahan besok dia kuat untuk break lagi area 346. Selanjutnya ada Era hati-hati. Kalau kita lihat dia sudah hari ini dia breakdown dari channel uptrendnya. Garis uptrendnya. Kalau besok dia bentar. Era punya di berapa nggak ditulis? Supportnya dia ada di sini di 550 sampai 580 ya. Kalau misalnya besok paling dia koreksinya ke area sini. Selama dia bertahan di atas 550 menurut saya masih aman. Tapi kalau ternyata dia turun di bawah 550 ya bahaya. Stokastiknya juga sudah mulai kurang bagus ini, mengarah ke area oversold. Tapi mudah-mudahan sih besok dipantulin dari area-area sini. Kalau enggak dia turun dulu, sideways sebentar di sini terus baru naik lagi. Oke, itu untuk era. Selanjutnya ada agak sedikit pilek ini. Agro punya di 2280. 2280. Bentar. Agro punya di 2280, tutupan 2290. Masih oke lah. Besok kalaupun dia ada koreksi ya koreksinya paling ke 2240-an di area Fibo 0,618 ya. Biasanya saham-saham kan dipantulin dari 618 kan. Mudah-mudahan dia turun gitu dipantulin naik lagi. Targetnya kemana? Ke 2370 dulu, break lanjut lagi ke 2500. Ya. Itu untuk agro. Kalau kita lihat dari stokastiknya memang masih bagus, masih mengarah ke atas ya. Hari ini volume agak lumayan jualan maksud saya. Karena dia candlenya merah seperti ini, shadownya di atas lumayan gitu kan. Dan volumenya agak besar juga. Jadi besok hati-hati aja. Kalau dia turun lagi ke 2200 ya bisa average lah. Ya, selama dia bertahan di atas garis Fibo 786 di angka 2060 ya masih aman. Oke, itu untuk agro. Selanjutnya ada Cepin. Saham mahal. Punya di 6475. Aman. Paling dia kalau koreksi ya koreksinya ke area sini sih 6470-an. Ya ke dekat-dekat situlah. Ke dekat-dekat area beli. Menurut saya masih oke. Dan kalau saya lihat ya, dia lagi diakumulasi ini area setway-nya di sini di kotak ini. Selama dia bertahan di atas kotak ini ya, selama bertahan di dalam kotak atau dia nggak keluar ke bawah gitu masih aman. Dia kalau udah breakdown break ke atas kotak ini berarti targetnya ke sini dulu. 6900 sampai 7000 break lagi ya ke sini. 7300-an. Ya, itu untuk Cepin kita coba lihat ya. Nah, kan masih diakumulasi, bener kan? Area akumulasinya. Ini oke untuk jangka panjang masih bisa lah disimpan. Ya. Selanjutnya ada BABP.
BABP punya di 412. 412 masih aman ya. Besok dia targetnya ke 492. Tadi saya cuma nyopet-copet aja di sini. 448 terus beli di 448 terus jual di 452 kalau nggak salah. Saya jual. Ternyata terbang. Kan kampret. Ya nggak apa-apa, namanya juga nyopet secukupnya aja, bukan seserakahnya. Ya. Kalau dilihat dari secara stokastik dia udah oke. Dia udah keluar dari area oversold-nya. Mudah-mudahan dia masih lanjut ya, masih lanjut. Kalaupun dia ada koreksinya paling ke area 440 sampai 450-an. Ya. Kalau teman-teman yang belum ngambil ya silakan ambil di area situ aja. Terus yang kedua ada punya di 466. 466 ya masih aman lah. Bisa dibilang masih aman. Besok targetnya ke 492 dulu, break dari 492 lanjut lagi ke 546. Kurang lebih di sana. Ya, itu untuk BABP. Ini BABP kalau nggak salah kan ada berita red issue ya. Kita coba lihat BABP. Nah, lokal ada buang tapi diambil oleh asing. Ya, mudah-mudahan lah. Sabar. Oke. Itu untuk BABP. Selanjutnya ada Elsa. Elsa kembali ke garis supportnya sebelumnya ya. Kemarin kalau nggak salah saya ada rekom untuk swing si Elsa ini. Cuman agak hati-hati karena apa, Elsa ini kan dia saham komoditas ya, minyak ya. Jadi kita agak suka dibikin was-was gitu sama harga minyak. Kalau harga minyak turun, Elsanya juga ikutan anjlok. Tapi kalau harga minyak naik, Elsanya belum tentu naik. Biasanya kayak gitu. Ya. Kalau kita lihat dari secara stokastiknya sih masih kencang mengarah ke atas, mudah-mudahan lah. Ini kan berada di area support, kalau misalnya teman-teman mau ngambil ya di 250 sampai 254 lah, itu menurut saya sih masih aman. Masih garis-garis aman dia untuk Elsa ya. Kemarin dan hari ini dia belum berhasil break trend downtrendnya. Mudah-mudahan siapa tahu beberapa hari ke depan dia break downtrendnya. Terus targetnya resistnya kemana, 274 sampai 280, break lagi 296, break lagi ya 320, 322 sampai 328. Ya, itu untuk Elsa. Selanjutnya ada SMDR. Samudra Indonesia punya di 655. SMDR ini masih diakumulasi kalau saya lihat ya. Dia pergerakannya cenderung sideways di situ aja. Dan tidak turun dan tidak naik ya, masih mudah-mudahan masih diakumulasi sih. Punya di 655. Besok kalau dia turun ke 620 sampai 625 lah ya. Kalau mau average silakan average. Tapi kalau misalnya mau nunggu ya nggak apa-apa. Selama dia nggak turun dari kotak area set pinnya dia, kotak area akumulasi dia, menurut saya masih aman. Kalau dia turun dan dia break dari 610 ya tetap harus keluar kalau saran saya. Kita coba lihat dulu SMDR. Nah, asing masih akumulasi tapi lokal yang buang. Jadi mudah-mudahan kalau bisa sabar dengan asing silahkan, nggak apa-apa. Targetnya kalau naik ke 665 dulu, break 665 bisa ke 705 atau ke ini kan ada gap nih. Di sini ada gap. Siapa tahu dia nutup gap gitu kan, 725 sampai 735. Ya, itu untuk SMDR. Selanjutnya ada True. Oh, True W. Nggak bisa dianalisa kalau waran ya. Analisanya kalau waran itu saran saya perhatikan saham induknya. Kalau saham induknya dia lagi kenceng, silahkan pertimbangkan untuk masuk waran. Tapi kalau misalnya saham induknya cenderung ARB ya jangan masuk ke warannya. Ya, karena mereka itu berkaitan. Kita mau nganalisa apanya, teknikalnya kalau waran. Gak bisa. Dia pergerakannya itu berdasarkan pergerakan induknya. Nih. Berdasarkan pergerakan true-nya. Tuh. Cenderung sama. Jadi perhatikan kalau misalnya yang masuk waran, perhatikan aja pergerakan saham induknya.
Kalau saham induknya kencang dan ARA gitu kan, silahkan perhatikan warannya. Oke, tapi jangan terlalu tinggi masuknya juga. Maaf kalau untuk waran saya nggak bisa komentar apa-apa ya. Sofa punya di 182. Lah, baru masuk hari ini. Berarti ya. Aduh. Hati-hati dengan saham-saham akselerasi juga ya, karena saham-saham akselerasi juga saham-saham akselerasi itu dia risk rewardnya itu nggak menarik 1:1. Katakanlah kita misalnya ngambil di open ya, dia naiknya ARA pun dia cuma sampai 10%. Tapi kalau dia di bawah ARB juga sampai 10%. Misal hari ini ARA, terus besoknya ternyata di bawah ARB, ya kita kembali lagi ke harga beli kita gitu. Jadi menurut saya risk rewardnya nggak menarik. Ya mungkin beda cerita kalau misalnya kita ngambil dari pada saat dia ARB. Kalau dia dari ARB dan kemudian di bawah ARA gitu kan, itu kan berarti naiknya 20%. Boleh lah. Tapi kan kita masuknya juga tetap memperhatikan apakah dia rame atau enggak. Kalau misalnya pas lagi sepi kita asal masuk gitu kan, ya kita terjebak di ARB-nya. Nah, ini perhatikan juga stokastiknya, dia hari ini ARB dan stokastiknya dia sudah berada di area oversold. Tungguin dia merapat gitu kan, mulai merapat gitu, baru dipantau-pantau untuk ngambil di ARB. Dan itu pun kita lihat juga pada saat dia di ARB sudah mulai banyak yang AHK atau enggak. Ya, itu untuk sofa. Selanjutnya ada UVCR. UVCRW ini mah yang diminta. Ya UVCRW, perhatikan aja UVCR-nya. Kalau UVCR-nya masih ARA lagi ya UVCRW-nya besok bisa ARA lagi. Bisa naik lagi gitu ya, bukan ARA ya. Besok bisa naik lagi. Tapi hati-hati juga kalau misalnya UVCR-nya sudah mulai goyah ya. Kita harus berhati-hati. Pokoknya waran, perhatikan saham induknya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Hope. Hari ini ARB. Dan hati-hati yang masih punya Hope, karena di sini kita lihat 2 hari ini dia candle jualan. Udah banyak pada keluar gitu kan. Kalau misalnya kemarin punya di sini kan, kalau nggak salah ada di grup kelas tuh. Ada buy close Hope di sini kalau nggak salah. Ingat saya. Dan dia naik di bawah ARA ya. Mudah-mudahan sudah pada dijual gitu kan, karena lumayan kan ARA-nya berapa persen ini, 35%. Ya mudah-mudahan udah pada dijual lah. Ini 2 candle ini dan dengan volume seperti ini, dia itu candle jualan. Meskipun dia stokastiknya memang masih mengarah ke atas gitu kan, ada potensi dia koreksi lagi ke sini, ARB lagi ke sini, baru dia naik lagi. Ya, itu untuk Hope. Selanjutnya ada Medco. Aduh, saham sedih ini mah. Saya punya pengalaman buruk di sini. Medco juga harus hati-hati juga nih. Candlenya merah di bawah ARB dan volumenya bisa dibilang sangat besar gitu kan. Hati-hati udah pada jualan. Besok dia ada potensi koreksi lagi ke area 450-an. Kalau teman-teman punya di atas, nyangkut di atas gitu, dia turun ke area 450 dan mantul gitu, silahkan ambil untuk average. Tapi kalau misalnya ternyata dia bawa turun lagi ya salam. Selama dia nggak jebol area support yang di bawah ini 415 sampai 435 lah ya, menurut saya masih oke. Tapi kalau misalnya dia jebol dari area sini ya udah, kita harus keluar karena takutnya di bawah turun lagi ke bawah gitu kan. Dan ini saham komoditas juga, perhatikan komoditi minyak. Kalau minyak lagi kenceng gitu, lagi rame, silakan perhatikan Medco, Elsa, Akra, itu aja ya. Selanjutnya ada HKMU. HKMU punya di 69.
tunggu aja kalau mau average di area 62 sampai 64 ya. Kalau misalnya kemarin ini pasti yang beli buy close ya. Saya kejual di 70 kalau nggak salah. Kalau misalnya kemarin average di pas di candle ini harusnya sudah bisa keluar. Tapi kalau misalnya ternyata belum average, ya tunggu aja. Kalau misalnya dia turun lagi ke area 6264, ya silahkan di average. Karena kalau melihat dari stokastik dia sudah mulai mengarah ke bawah. Tapi secara volume dia di sini besar. Tapi candlenya memang ada rambutnya. Ada yang jual tapi masih berimbang lah, masih oke, masih berimbang. Dan di sini yang buang sedikit. Yang sini juga yang buang sedikit dan semakin mengecil. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan akan ada boom volume lagi seperti ini. Ya. Itu untuk HKMU. Saran saya sih tetap di average aja biar cepat-cepat keluar. Selanjutnya ada Wins. Hari ini kencang. Aduh, saya tadi ragu untuk masuk. Saya mengamati itu dari 135 sampai 136 tadi. Bolak-balik ke situ. Ternyata di bawah terbang. Ya, tapi tidak apa-apa. Punya di 153 beli buy close ya. Kalau secara stokastik sih masih oke. Baru saja golden cross itu kan. Dan secara volume juga volumenya besar. Jadi ada benar-benar ada niatan untuk menaikkan harganya, menaikkan barang. Targetnya kemana? Break dulu 155 ya, 155 break. Kalau berhasil break lanjut lagi ke area mana nih? Nah ini nih, ada nih 155 dulu, break lagi ke mana? Nggak ada nih. Oh ini nih 168 ya, 168 sampai 170 lah ya. Nah itu targetnya. Mudah-mudahan besok dia tercapai. Tapi kalau kita lihat dari secara tren jangka pendeknya dia udah up kok trennya. Udah oke menurut saya. Nih. Ya, dari sini ke sini. Dia kan cenderung naik. Dia turun koreksi tapi tidak membentuk lower low lagi. Yang terbentuk itu adalah higher low. Di sini juga ada higher low. Terus higher high. Higher low. Higher high, higher low. Mudah-mudahan besok targetnya ke high yang panjang ini ya, 180 nih. Oke, itu aja. Saya rasa untuk sesi analisa bareng akal kali ini cukup sekian dan ketemu lagi besok. Besok kan hari Rabu ya, mau nggak mau harus ada analisa lagi. Tapi nggak apa-apa. Karena hari ini kan analisanya pengganti dari analisa yang kemarin, hari Senin harusnya ada analisa tapi ternyata saya pas berhalangan. Jadi mudah-mudahan teman-teman terus diberikan berkah profit ya. Mudah-mudahan kalau yang nyangkut ya cepat-cepat kejemput. Oke. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe channel YouTube Uncle Mologi ini. Dan kalau misalnya yang berminat untuk join ke grup Telegram Uncle Mologi silahkan ada linknya di deskripsi. Oke, saya cukupkan sekian dulu untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.